Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram untuk mata kuliah pengantar ilmu pertanian di tatap muka yang ke-10. Kita akan mengangkat daya saing pertanian. Kenapa ini saya angkat? Ini sangat penting sekali karena daya saing harus bagus, harus tinggi ya untuk bisa memenangkan sebuah kompetisi. Oke, pengertian daya saing. Pengertian daya saing dapat diterjemahkan dalam sisi permintaan atau demand side dan juga dari sisi penawaran atau supply side. Dari sisi permintaan, kemampuan bersaing mengandung arti bahwa produk agribis yang dijual haruslah produk yang sesuai dengan atribut yang dituntut oleh konsumen atau produk yang dipersepsikan bernilai tinggi oleh konsumen atau customer value perception. Nah, pemerintah Indonesia mempunyai program peningkatan daya saing produk pertanian. Program kerjanya yang pertama adalah pengembangan klaster pertanian hulu sampai ke hilir berbasis korporasi, berarti berbasis pada organisasi atau lembaga. Modal kemitraan pengembangan hortikultura berorientasi ekspor dari dijual ke luar negeri. Program peningkatan penyediaan pangan atau food estate. Penyaluran kredit untuk usaha rakyat khusus sektor pertanian atau core pertanian. Dan juga pemberian izin akses lahan hutan melalui program perhutanan sosial. Ini ada buku-bukunya bagaimana strategi peningkatan daya saing komunitas pertanian. Produk atau posisi daya saing produk pertanian di Indonesia posisinya seperti apa? Nah, posisinya ternyata di hortikultura kita hanya mempunyai 7,7%, ya tanaman perkebunan hanya 10,25%, peternakan 10,90%, ya tanaman padi dan palawija sangat tinggi karena 66,23%, ya. Jadi peningkatan hasil hutan juga 0,3%. Ini yang kecil-kecil sekali ya, jasa pertanian dan pembibitan cuma 0,5 gitu. Budaya ikan hanya 2,8, peningkatan tanaman hutan juga 1, artinya ada tinggi di padi dan palawija. Ini untuk posisi daya saing di Indonesia. Tentunya ini menjadi sangat menarik karena isu dan tantangan global cukup tinggi, di mana meningkatnya biaya pajak impor meningkat, ada aturan AFTA dan juga WTO, investor sektor swasta asing juga menurun gitu kan, biaya inovasi teknologi global mahal, ya, penerapan teknologi rendah gitu, biaya yang tidak efisien, isu-isu rantai pasok yang terlalu panjang, prasyarat kesehatan pangan gitu atau safety food gitu ya, referensi untuk produk impor, dan juga keterkaitan struktur antar departemen juga lemah. Ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan begitu. Data petani, luas lahan, dan program kerja ya. Data petani tahun 2017 petani kita ada 39,7 juta orang ya, sumber BPS ya, per Februari 2021, masih cukup baru ya. 2018 38,7 ya, sampai ke tahun 2021 38,8 juta per orang. Berarti kalau kita bandingkan 5 tahun yang dulu, tahun 2017 sampai 2021 ini 2017 masih tinggi tapi 39,7, sekarang menjadi 38,8, artinya menurun hampir 1,1 juta jumlah petani. Lalu juga bagaimana dengan kondisi luas lahan di pertanian per juta hektar. Tahun 2015 ya 8,09 juta hektar, 2019 menurun menjadi 7,46 juta hektar, artinya cukup menurunnya hampir 1,5 juta hektar ya, 5 tahun terakhir ya, 5 tahun walaupun datanya naik turun ya, tapi ini kalau 5 tahun ini menjadi kita garis ya turun, berarti ini menjadi problem yang luar biasa.
Nah, bagaimana program-program kerja? Tentunya ini ada peningkatan daya saing, pelestarian sumber daya pertanian, pemanfaatan ketahanan pangan, pengembangan sektor pertanian sebagai pusat pertumbuhan daerah, peningkatan layanan dan posisi tawar petani dan juga pelaku agribis, dan peningkatan nilai tambah dan bisnis pertanian. Daya saing produk pertanian di Indonesia dapat dikatakan masih relatif rendah atau lemah, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Hal ini nampaknya disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa faktor, antara lain belum adanya dukungan pihak perbankan yang optimal, isu perdagangan internasional terhadap produk-produk agroindustri tropik kurang menguntungkan, terbatasnya diversifikasi produk-produk agroindustri, dan juga yang keempat, kualitas beberapa produk agroindustri masih belum mampu menyesuaikan dengan kualitas internasional. Nah, ini permasalahan-permasalahan, ada 4 masalah yang sangat besar. Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk pertanian itu sangat rendah. Karena apa? Beberapa standar nasional Indonesia itu hanya 3.804 ya. Untuk standar 2 hanya 1,2% yang ditetapkan oleh WTO, atau 47 buah saja yang sudah memenuhi standar internasional. Yang harus dilakukan agar memiliki daya saing tinggi tentunya adalah bagaimana meningkatkan produk-produk kebutuhan masyarakat yang mereka produksi, dan juga bagaimana meningkatkan standar produk menyesuaikan dengan WTO atau World Trade Organization, dan juga peningkatan soft skill petani. Ini harusnya memang jadi kerja keras bersama. Tuntutan daya saing dan usahanya, tuntutannya tentunya untuk dalam usaha meraih keunggulan kompetitif bagi suatu produk agroindustri atau agriculture, maka harus dipenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah syarat keharusan dan syarat kecukupan. Itu harus dipenuhi semua. Di sini ada tuntutan daya saing, memenuhi dari tuntutan daya produk mulai dari pasar global juga harus dipenuhi, dan juga aturan negara dari PP nomor 28 tahun 2004 juga harus dipenuhi, dan juga aturan-aturan yang lain tentang permen-permen yang juga harus dipahami, dan aturan-aturan perundang-undangan yang lain menjadi tuntutan daya saing yang harus kita benahi bersama-sama. Ya, ini yang berikutnya adalah keberhasilan atau kunci keberhasilan persaingan produk agriculture di pasar domestik dan juga pasar internasional. Permasalahan petani dan pertanian di Indonesia itu, permasalahannya nasib petani di Indonesia itu masalahnya ada beberapa masalah ya. Permasalahan pasar, tata niaga yang kemarin kita bahas, kepemilikan lahan, birokrasi, modal, keterampilan, teknologi, mental, organisasi petani, kebijakan, informasi, ini menjadi lemah semua ya. Akhirnya kalau kita melihat dari lesson learning atau listeners dari Jepang untuk SDM petani Indonesia, atau beberapa pesan yang dikirim petani Jepang dari Jepang untuk SDM di Indonesia. Yang pertama adalah petani Jepang memiliki keunggulan dan daya saing tinggi, memahami bahwa pengetahuan adalah kunci untuk meningkatkan produksi. Ini pesan-pesan yang penting untuk petani di Indonesia. Yang kedua, pengetahuan harus dikelola atau di manajemen, direncanakan dan diimplementasikan, atau knowledge manajemennya juga harus bagus. Juga penguasaan pengetahuan adalah kunci memenangkan persaingan. Penguasaan pengetahuan dapat diwujudkan dalam bentuk teknologi, metode kerja, dan budaya kerja. Peningkatan daya saing SDM pertanian akan berpengaruh terhadap produktivitas, kontribusi bagi negara dengan meningkatkan daya saing SDM pertanian dan daya saing bangsa. Indonesia akan mengikuti terduga naik. Nah, ini harapannya Indonesia akan mengikuti Jepang kalau memang ingin berhasil dengan baik gitu kan. Nah, posisi strategis dan juga peluang kerjasama ya. Pertama adalah pendahuluan. Kerjasama bilateral sudah dijalankan, kerjasama ekonomi juga sudah dijalankan, dan juga bagaimana nanti penerapannya. Posisi Jepang sangat strategis. Kenapa? Karena Jepang mempunyai kemampuan diplomasi, mempunyai kekuatan ekonomi, dan sangat berpengaruh di lingkup Asia, baik itu industrinya, perdagangannya, perbankannya, juga pertaniannya, sehingga ini menjadi menarik sekali.
Ya, ini produk-produk yang Cina itu unggul di kayu manis, lada, teh dan lainnya. Filipina unggul di kelapa, pepaya, nanas, pisang. Thailand unggul di anggrek, Malaysia unggul di bunga potong, kelapa sawit dan juga bunga krisan. Sehingga Indonesia unggul di kopi, pala, karet, kakao, lada dan kelapa. Ini adalah tanaman perkebunan yang memang luar biasa untuk Indonesia. Peluang kerjasama yang di slide yang ketiga ini ya, peluang kerjasama bahwa Jepang membuka pasar untuk buah-buah tropis segar seperti mangga, manggis, rambutan, alpukat dan lainnya. Di Indonesia sangat kaya ini menjadi potensi kalau memang perkebunan memang sudah pakarnya ya, kopi, pala, kakao, karet dan memang peninggalan zaman Belanda sudah ada. Ya, ini buah ini yang harus kita dorong, bagaimana tanaman anggur, apel dan juga yang lainnya. Melakukan informasi dan juga pertukaran promosi dan juga peningkatan capacity building, pelatihan dan juga dan juga pendampingan baik itu tanaman, hewan, ternak dan juga pengendalian penyakit dan yang lainnya. Ini harus semakin ditingkatkan. Ya, daya saing komoditas pertanian di Indonesia ini tentunya menarik ya. Indonesia itu adalah negara Asia, salah satu pendiri ASEAN, juga mencetuskan kebijakan-kebijakan bermanfaat bagi ASEAN. Ini apalagi bagi dunia juga menarik sekali dan saling bersinergi satu dengan lain. Artinya Indonesia sebenarnya mempunyai potensi untuk bisa berkembang. Ya, daya saing komoditas pertanian Indonesia di ASEAN. 3 komoditas paling kompetitif ya, ini nomor 1 yang kasih bintang, kasih jempol ya, karena minyak inti sawit 20,93%, minyak sawit, bungkil inti sawit, intinya kelapa sawit semua. Pada kompetitornya Malaysia cukup luar biasa hebatnya perkembangannya. Itu untuk yang komoditas pertanian yang paling kompetitif. 3 komoditas yang paling tidak kompetitif, kulit domba, supplier pakan, bawang merah, bawang putih tidak kompetitif. Nggak tahu ini kondisinya kayak apa seperti itu ya. Artinya ini menjadi perkebunan menjadi hal yang sangat menarik untuk ditekuni. Kebijakan dan strategi Kementan Pertanian tahun 2020-2024 ya, ini kebijakannya sampai Presiden Jokowi sampai berakhir. Sasaran kebijakan tentunya pertanian maju, mandiri dan modern. Strategi utama tentunya meningkatkan kesejahteraan petani, ini kata kunci, mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing. Tujuannya tentu meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani, ketahanan pangan, daya saing dan lainnya. Sasarannya adalah meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negara sampai terwujudnya birokrasi kementerian yang efektif, efisien dan juga tata kelola anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Ya, sasarannya sebenarnya seperti itu. Arah kebijakan tentunya terjaganya ketahanan pangan, meningkatnya daya saing pertanian, yaitu salah satu yang akan kita angkat tadi kan, meningkatkan daya saing pertanian menjadi salah satu program kerja dari pemerintah untuk lebih bagus lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah menarik sekali untuk kita bahas bagaimana daya saing pertanian harus meningkat ya, kabarnya meningkat untuk lebih berkompetisi dengan dunia yang lainnya, terutama di ASEAN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.